Sally Boy dan Miracle Boy mundur ke arah belakang. Sally Boy dan Miracle Boy ini benar-benar harus diperhatikan. Para pasukan Alter Ego, walaupun dengan keuntungan yang mereka miliki, tapi seberapa banyak objektif yang mereka dapatkan. Cuma 2, 1 turtle, 1 turret. Yang harusnya dia bisa dapetin 2 turtle maybe, 1 turret. Notabene-nya lihat seberapa lama jungle diganggu sama Pai. Iya, ini Udah mulai harus invasi objektif sih. jungle-nya bener-bener. Ini makanya tadi, jangan sampai mendapatkan kill untuk objektif yang 0. Yes, itu dia. Itu harus diperhatikan sih menurut aku. Yap. Karena kenapa? Rebellion, walaupun dia diinvasi jungle dari seorang Vincent, dengan dia nggak punya damage sama sekali, mundur ke arah belakang, fokus point kill, Sally Boy dan mereka boy. 1 point kill yang sangat mahal membuat Sally Boy bebas untuk mendapatkan turtle kali ini. Memilih untuk mundur ke arah belakang, para pasukan dari Rebellion mereka langsung ada Blazing One from Nino. Blazing One from Nino memporak-porandakan Rebellion. Oke, Pai masih selamat. Pai masih sangat sulit untuk ditumbangkan. Menjadi sebuah pembelajaran yang sangat-sangat besar untuk Kars. Tapi sementara itu untuk cowok Sally Boy masih berhasil kabur dari area tersebut. Dan dengan flicker onward langsung tertangkap Auditizi. Memulai ya Prof ya? Itu dia permulaannya. Dimana Vincent ditumbangkan, damage-nya kurang. Apalagi kita udah sempat bahas ini dia. Vincent dengan Retribution. Yang dimana ketika dia membawa Lancelot, dia punya puncture. Tapi kalau nggak ada puncture, nggak ada escape skills. Dan sekarang mau tidak mau yang lagi-lagi menarik Lordnya, lagi-lagi memicu tim fight-nya, Pai. Selalu dengan regen 20-nya. Dan bahkan ini dia power dari concentration yang dari tadi kita tidak bisa ditumbangkan bahkan. Yes, betul sekali. Karena nggak ada stoppernya. Satu itu, yang kedua adalah lihat hanya dengan 2 turtle aja di game pertama. Hanya dengan 2 turtle. Tidak ada turtle yang ketiga. Tidak ada turtle ketiga. Tidak ada perfect turtle. Tergocek dong, coba lihat. Oke, sekarang yang kalau bisa kita bahas Pak Pulung. Di mana Kars ini akan coba mendorong laning panjangnya nih. Dan itu yang mungkin bisa diselamatkan. Setidaknya mereka punya 1 buah objektif. Dan untuk objektif pertama dari Rebellion turret berhasil didapatkan. Plus itu akan menjadi celah juga. Celah jauh juga. ya. Betul. Itu akan menjadi celah juga untuk Rebellion apabila mereka kekalahan orang. Ataupun mereka kalah jumlah di dalam sebuah team fight yang bisa dimanfaatkan sebisa mungkin oleh Alter Ego. Dengan 5 orang yang menghajar 4 player sisa yang ada di dalam Rebellion. Oke, tapi Pai nampaknya melihat ada potensial 1 buah pick off di bottom lane. Lord masih coba di-cating begitu saja. Indo memilih untuk melakukan 1-by-1 situation di arah top lane. Tapi Sally Boy dan Miracle Boy coba untuk dengan 1 buah cutthroat. Hilang dengan instan. Ini akan menjadi kesempatan yang sangat mahal untuk Alter Ego mendapatkan Lord. Harusnya Lord free untuk Alter Ego Esports. Yap, ini dia yang kita bahas tadi dari awal. Bagaimana cara Kars nantinya selamat untuk berada di laning. Enggak dari Pai-nya doang. Tapi dari keseluruhan pemain dan mungkin Alter Ego udah makan sekarang. Vania langsung hadir untuk bisa memberikan damage dan hilanglah sudah. Dan plus dia pun tertinggal dari tadi oleh Pai. Audi udah nggak ada lagi flicker. Yang mungkin akan kita lihat dia cuma bisa melakukan jump in ke depan. Dengan dash-nya. Dia nggak bisa lagi pakai flicker ya Prof. Dan poin plusnya adalah di sini walaupun Auditizi udah punya dominance ice. Tapi lihat, belum ada yang berani untuk melakukan dealing damage secara all in ke arah Pai. Kalau terus-terusan seperti ini terjadi, bahkan cukup 2 Lord kayaknya Alter Ego akan mampu menghabiskan semua turret milik Rebellion Zion. Oke, agak sedikit terlambat untuk Sally Boy bisa membantu kawan-kawanannya karena dia harus mendapatkan purple terlebih dahulu. Dan kalau kita lihat juga, mereka tetap team fight dari tengah. Ini benar-benar STM yang sangat berbahaya. Alter Ego memaksa team fight kembali terjadi. Auditizi menjadi korban pertama. Langsung ke Alter tidak terlalu peduli. Rek masih bisa selamat dengan ada 1 by Immortality. Blessing to win from Nino. Coba untuk mendapatkan 1 point kill tapi nampaknya masih gagal. Cutthroat berhasil dihindari. Vincent dengan 1 momentum yang berhasil menghindari cutthroat dari Sally Boy. Oke. Di sini terlihat bagaimana positioning dimiliki oleh RKT seperti yang melengkapi puzzle yang mungkin hilang di dalam tubuh dari Alter Ego. Plus backupan barusan. Luar biasa sekali loh. God Laner nge-backup Immortal yang pecah dari Romer. Tapi bukan itu juga satu spotlight yang mungkin akan kita saksikan. Vincent dengan sadarnya dia menggunakan Phantom Execution untuk menghindari 1 buah cutthroat. Betul. Yang padahal kalau dikalkulasikan itu dia bakal tumbang di situ. Pasti banget. Apalagi dengan kita tahu Lethal Ignition di sini. Fanny-nya bakal burst banget damage yang akan diberikan. Tapi kalau misalkan kita melihat dari segi point kill, 8-1. Soalnya tadi yang aku bilang bahwa dengan 2 Lord ini bakal berbahaya banget untuk objektif yang dimiliki sama Rebellion Zion. Kalau mereka tidak secepat mungkin menemukan kunci jawaban untuk menumbangkan Pai di depan. Oke.
mencoba untuk menumbangkan fight, tapi nampaknya masih belum cukup. Belum cukup, itu dia Dan- PR-nya. PR-nya masih belum cukup. Terlalu keras fight, terlalu kuat. Bahkan itu tanpa purify loh tadi. Iya. Tanpa purify. Ketika tanpa purify mereka tidak bisa tumbangin, gimana caranya mereka tumbangin pas ada purify? Wah. Dengan notabene-nya 5.000 gold difference Pak Pulung. Ya, thanks to Brave Smith kayaknya. Ya, betul. Ini emblem yang emang Lagi benar-benar dan lagi powerful ya. banget. Berani. Berani. Brave Smith. 5% tambahan sesuai dengan maksimum HP Yep. per 6 detik. Bayangkan. Coba. Secepat itu. Lu tiap 6 cooldownnya. detik, iya. Dapat lagi supply ini, iya. Ionic Edge nambah darah lagi. Ionic Edge itu sekitar 2 detikan. Makanya. Kurang lebih 2 sampai 3 detik lah. Dan 4 stack. Damage-nya makin meningkat makin lama. Betul. Dan untuk item, Solo pick off oke lah dia. Oracle mendekati untuk sekarang. Jadi kayaknya kita akan melihat bagaimana lebih sulit lagi untuk Rebellion Zion Iya keep loh. up Karapai. Nah, PR-nya adalah bagaimana cara mereka menumbangkan lini belakang dari Alter Ego tanpa harus menumbangkan fight terlebih dahulu. Tapi lihat, kalau misalnya Kars muncul batang hidungnya, ini akan cukup berbahaya karena Rex standby on position. Tuh coba tipe kembali. Swallow telah mengeluarkan counter-nya yang tidak terlalu berarti karena di belakang sana Hesamor menjadi satu korban utama. Fokus ke arah Hesamor. Gak peduli apapun yang terjadi. Auditisi sama untuk bertahan. Tapi itu semua sia-sia. Karena ada 2 team fight yang terpecah belah. Lihat, Kalsnya benar-benar ditempelin sama Rex. Gak dikasih pulang. Mau jadi goyang. Terpakan. Swallow menjadi korban ketiga. Wow, berawal dari sebuah pertempuran yang sangat tapi Vincent pun tidak diizinkan pulang. Sally Boy mencoba untuk mengejar dengan satu steel cable masih bisa dikocek. Dekat adanya Thunders dimiliki oleh Vincent tapi one last hit. Lenyap. The best thing yang udah bisa Vincent lakukan. Mencoba untuk puncher, mencoba untuk kemanapun yang udah dia lakukan. Tapi nampaknya Dewi Fortuna belum berada di pundak dia, Profesor. Wah, tapi kalau melihat dari semua team fight yang terjadi tadi, Win of Nature dari Heist Armor terbuka. Dan untuk sekarang dia punya 1 buah Hasklaw. Apakah ini akan menjadi jawaban? Karena menurutku, ini kayaknya nggak cukup. Balik lagi, ada Blazing Duet, ada Cutthroat dengan Lethal Ignition. Yang tentunya akan sangat-sangat instan untuk menumbangkan ini belakang. Heist Armor, 1 kali show aja dia bakal dimakan dengan udil di dalam tubuh dari Sally Boy. Dan Makanya, ini barusan Pai kelihatan banget, pinter banget bagaimana kalkulasi yang dimiliki. Dia sengaja nggak mau menghantarkan damage yang nggak mau untuk masuk ke dalam dan juga mempertahankan stack yang dia miliki. stack 20 kunci dari Uranus. Ya, karena barusan di depan ada 3 player yang dimiliki oleh Rebellion, Pak. Ya. Kalau emang gua hantarkan biar stack gua bertahan, bisa aja gue Ya. bener-bener hilang di sini. Nah ini mereka masih punya high ground sih. Dan kalau bisa aku bilang, sayang sekali Heist Armor melepaskan roketnya. Kalau menurut aku lebih fokus ke arah Lord. Tapi lihat di depan sana, mereka memilih untuk melakukan team fight. Nibiru Space yang telah dikeluarkan. Ini cukup berbahaya. Belum ada yang bisa bertahan sama damage yang diberikan oleh Rex. Tapi Rex udah memberikan damage. Lihat Auditisi nggak bisa bertahan. Kertal tadi keluarkan for nothing. Karena Auditisi pun akan menjadi korban Blazing Duet dan seorang Dino. Dari seorang Sally Boy dan mereka Boy memilih untuk melakukan freestyle. Tapi Cutthroat Ezreal. Sally Boy menjadi korban. Tapi mereka harusnya belum mampu untuk melakukan endgame. Karena clear ini akan coba diselesaikan. Tapi Kars. Oh my god. Kars harusnya menjadi orang yang bisa bertahan. Tapi itu adalah Patif from Hesamor. Berhasil mendapatkan 1 point kill. 2 hilang. Immortality-nya. Mereka bisa bertahan dan Alter Ego gagal untuk melakukan Itu endgame. dia, Hasklaw. Jawaban dari Heist Armor. Dia udah punya Win of Nature, it's okay. Yang penting walaupun gak ada penetration yang tinggi, dia punya survive ability. Tapi untuk sekarang lihat Vincent, one man show. One man show from Vincent. Ini dia permainan assassin yang sudah diberitakan oleh seorang Profesor KB. Kalau Vincent player assassin dan bahkan solo pick off ketika Udil mencoba untuk bertahan. Nampaknya masih belum mampu Pak Pulung. Yap, itu dia. Lagi dan lagi. Ada finishing touch yang masih belum begitu sempurna dimiliki oleh Alter Ego. Malahan dengan satu hal tersebut, malah pertahanan mereka yang semakin terbuka. Dan ini dia, Alter Ego. Ketika mereka ingin mendapatkan kemenangan, kemenangan tersebut selalu ada faktor. Ya, berusaha yang- untuk kayak menjauh dari mereka. Itu gitu. dia masalahnya. Iya. Ketika Alter Ego udah lari, ternyata sprint nih kemenangannya. Masalahnya ini kemenangan itu seakan menjauh di setiap posisi keunggulan Alter Ego. Makanya. Tapi ini berbanding terbalik ketika Alter Ego berada di posisi yang under, kemenangan selalu mendekat oleh mereka. Itu dia. Semakin kau kejar semakin kau jauh. Apakah harus keadaan under dulu? Kan bahaya kalau kayak gitu. Oh iya. Cuma itu kayak semacam mitos yang mungkin udah pernah diperlihatkan ya. Ya. Atau Season mungkin 6 tuh udah paling history jelas. juga ya. Iya. Makanya, dan untuk sekarang, Pai lagi-lagi masih menjadi garda terdepan. Belum tumbang sama sekali. Dan masih dicari nih PR dari Rebellion Zion untuk menumbangkan satu sosok Uranusnya. Itu sekarang Swallow udah punya NOD di dalam tubuhnya. Oke, itu adalah salah satu. Kars udah punya dominan juga.
Ini adalah salah satu cara juga untuk menghilangkan Uranus, tapi belum cukup. Belum cukup, sepertinya. Auditisi pun udah dari awal. Bener-bener nggak cukup. Dominant size. Oke, Auditisi mencoba untuk memberikan sedikit pressure di depan sana. Tapi Vincent bersama dengan Selimo di mereka di standby position. Informasi Waduh. Koneksi buruk ya guys ya. Ini koneksi saya atau koneksi dari MPL ini guys, yang gini guys. Waduh guys, koneksi saya nih guys. telah diberikan one by one situation. Tapi nampaknya Selimo the Miracle Boy kehilangan Purple Buff kali ini. Gimana ini Diho malam-malam? Vincent mencoba untuk bertahan kita sampai. Dia bisa terus dari LKT berada di posisi yang semua orang nggak tahu dia di sana. Karena sempat untuk menunggu dan udah lakuin swing. Caranya mereka akan lebih kuat kali ini, Profesor. Ya ini damage reduction-nya makin banyak. Atau juga makin bisa dimanfaatkan. Apalagi kita tahu per hit dari edit ketika dia menggunakan Primal Red, dia akan mendapatkan lifesteal secara gratis dalam bentuk magic power. Yang harus dilakukan sekarang adalah gimana caranya dia dorong laning kalau dia dapat lane, dia dorong dua lane-nya karena untuk setidaknya mengantisipasi pergerakan dari Ultimate yang mendapatkan lock. Ini menjadi hal yang sangat berat juga untuk Kars karena buka peluangnya begitu saja. Apabila Kars di bawah gagal untuk bisa memanjangkan lane, Itu dia. dia hilang. Tapi mereka kalah jumlah, makin hancur. Tapi paling possible Kars dia paling punya possibility untuk mobilisasi Betul. Kami sekarang top. Tapi kalau dia gak Lorex, surprise fake, Audi akan dikorban kali ini tapi lakukan Vincent terjadi. What has happened? Vincent tertekta. The power of retribution. Tapi Selimo mereka berkomit. Berarti dua from Dino. Haisama masih bertahan dengan ulang tensionnya. Tapi one more situation. Dino hilang. What outplay from Haisama. Outplay terjadi kali ini, Profesor. Wah ini efek dari Haskell ketika dia berada dalam keadaan yang sekarat. Impact ya guys ya. Akan meningkat untuk lifesteal-nya. Karena buat sekarang udah ada lagi nih. Efek spell fame untuk Beatrix. Mau nggak mau dia bakal menggunakan lifesteal secara penuh. Dia bakal memanfaatkan basic attack. Ketimbang dia menggunakan Dispation. Dia pakai di untuk basic attack. Dan itu DPS-nya terlalu konstan. Terlalu pedih. Walaupun Vincent masih korban, tapi Selimo di sini bisa terancam juga ketika tidak ada rek. Dan masih untuk Pai. Dia belum tumbang lagi. Apakah ini akan di momen Pai tumbangkan Auditisi dan Heist Armor? Harusnya bisa bekerja sama ketika Lord sudah mulai muncul di menit 19. Ya, terlalu dalam. Untuk Auditisi untuk sekarang karena sendirian PD bakal berusaha untuk mengatakan sisi yang dimiliki. Di mana saya belum bisa terlihat malahan disekat ulang oleh Revelation. Oke, disekat ulang tapi Rek is coming. Auditisi mendapatkan flash. Informasi terdekat. Selimo mereka boy. Mundur ke belakang. Haisama menjadi jatuh ke bawah penting. Auditisi kali ini menangkap serangan dari belakang. Lagi dari korban dua hilang. Pakai bencana. Selimo mereka boy masih mendapatkan dua. Baru Revelation. Mereka kembali ke di kanan. Tempatkan Revelation tersisa dua orang. Vincent bencana. Oke, bahkan tadi ada modern yang emang langsung dibuka di atas sana memberikan kali barusan. Penetrate-nya dikeluarkan guna untuk bisa menghilangkan satu weapon yang begitu banyak. Dan mereka sepertinya Revelation masih berhasil. Oh, Lord harusnya menjadi dari kubu Alter Ego. Ya oke. Jadi satu sosok yang bisa didapatkan tanpa ada kontes harusnya. Tapi poin plusnya dari Alter Ego adalah mereka sudah menumbangkan Swallow. Sehingga Swallow pasifnya akan hilang. Dan Swallow harus bertahan hidup entah dengan Winter Truncheon, entah dengan Immortality. Yang penting dia nggak tumbang. Karena sekali tumbang, dia nggak punya pasif. Dan Oke. dia bakal lama banget untuk time death-nya. Aku setuju, tapi ada satu hal. Kalau misalnya ngomongin Revelation, dia masih punya win condition. Pertama, kita melihat Alter Ego selalu suka masuk ke arah belakang. Ya. Gimana caranya? Curse Altar ini tidak harus dikeluarkan dengan terlalu terburu-buru ketika Selly Boy datang. Tapi tumbangin Selly Boy-nya, no purple buff, mereka tim fight akan lebih leluasa. Dino beberapa kali one by one situation dengan seorang Beatrix, Dino kalah catch up. Karena tidak memiliki stun, karena dia masih di belakang. Dan tadi aku malah berpikir, kalau memang Selly Boy hanya menginginkan kalah Heist Armor, kenapa tidak menggunakan Wesker? Iya. Dari dekat, tembak dengan shotgun. Ya, jadi mungkin tumbangin Selly Boy menjadi jawaban kali ini. Karena mencoba untuk menyelesaikan ke arah team fight ini agak cukup berbahaya dan sulit. Di atas Sengaja memancing dengan Final Slash. Fokus ke arah belakang. Tahu-tahu telah dikeluarkan. Lihat Vincent gak bisa lagi melakukan apapun. Satu hilang dan Alter Ego akhirnya mampu menyelesaikan game ini dengan sangat keras. Oke, dan terlihat di last fight barusan ada hit and run yang dilakukan